Di video ini kita akan mempelajari hukum Kirchhoff kedua. Nah, sebelum kita ke hukum Kirchhoff kedua, mari kita kaji ulang hukum Kirchhoff pertama dahulu. Di mana bunyi dari hukum Kirchhoff pertama itulah jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Nah, ini yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Di video ini kita akan mempelajari hukum Kirchhoff kedua. Di mana hukum Kirchhoff kedua bunyinya adalah sebagai berikut, yaitu jumlah aljabar dari perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau satu loop itu akan sama dengan 0. Ya. Jadi sigma V itu sama dengan 0. Nah, ini juga sangatlah sederhana. Mari kita ke contoh agar kalian lebih mengerti konsep dari hukum Kirchhoff kedua. Di mana misalkan kita memiliki rangkaian seperti berikut. Ya, misalkan terdapat sumber tegangan dan terdapat dua buah hambatan yang kita rangkaikan secara seri. Nah, misalkan sumber tegangannya itu adalah 12 volt, yang artinya adalah akan memberikan beda potensial sebesar 12 volt ya, di antara plat yang berwarna kuning ini dengan plat yang berwarna merah ini akan terdapat perbedaan potensial sebesar 12 volt. Dengan demikian maka akan terdapat aliran arus. Nah, lalu misalkan hambatan pertama itu adalah 3 ohm, lalu hambatan kedua itu adalah 9 ohm. Ini adalah R2, ini adalah R1. Nah, maka di sini mari kita cari arusnya dahulu. Di mana arus kita akan gunakan hukum ohm itu akan sama dengan V per R. Di mana beda potensialnya atau tegangannya itu adalah 12 volt, lalu hambatannya ini adalah dirangkai secara seri, maka kita akan jumlahkan 9 ditambahkan 3 adalah 12 ohm, di mana sama dengan 1 ampere. Nah, maka arusnya itu akan sama dengan 1 ampere. Nah, mari kita warnakan kabel yang berwarna kuning dahulu. Di mana kabel yang berwarna kuning ini akan memiliki potensial yang sama dengan plat yang berwarna kuning. Di mana kabel yang berwarna merah ini akan memiliki potensial yang sama dengan plat yang berwarna merah. Yang artinya adalah pada saat saya menggunakan voltmeter untuk mengukur beda potensial antara kabel berwarna kuning dengan kabel berwarna merah, maka di sini akan terbaca beda potensial sebesar 12 volt. Lalu mari kita cari beda potensial antara titik di sini dengan titik di sini, ya. Misalnya kita warnakan dengan kabel berwarna biru, mari kita cari beda potensial kabel berwarna biru dengan kabel berwarna kuning. Di mana kita akan gunakan hukum ohm tentu saja. V1 itu sama dengan arus yang melewati hambatan pertama dikalikan dengan hambatan pertama, di mana arus pada rangkaian seri itu akan selalu sama, yaitu 1 ampere ya, akan sama karena tidak bercabang. Maka ini akan sama dengan 1 dikalikan dengan R1 itu adalah 3, di mana itu adalah 3 volt. Maka beda potensial antara kabel yang berwarna biru dengan kabel yang berwarna kuning itu adalah 3 volt. Jadi pada saat saya ukur dengan voltmeter kedua buah kabel tersebut, ya, jika kita ukur beda potensial kedua buah kabel tersebut, maka akan kebaca itu adalah 3 volt. Lalu sekarang mari kita cari beda potensial antara kabel yang berwarna biru dengan kabel yang berwarna merah. Di mana kita akan gunakan cara yang sama ya. V2 itu akan sama dengan I2 dikalikan dengan R2, di mana sama dengan 1 dikalikan dengan 9 ohm, di mana adalah 9 volt. Nah, maka pada saat saya ukur beda potensial antara kabel yang berwarna merah ini dengan kabel yang berwarna biru, maka akan terbaca 9 volt. Nah, sekarang yang menarik adalah sebagai berikut. Di mana di sini kita katakan bahwa sigma V itu sama dengan 0, yaitu penjumlahan perubahan tegangan pada suatu loop, pada satu loop itu akan sama dengan 0. Nah, di sini pada saat arus melewati sumber tegangan, maka sumber tegangannya akan naik, ya, akan naik menjadi 12 volt. Jadi perbedaan tegangan antara arus di sini dengan arus di sini akan sama dengan 12 volt. Lalu pada saat melewati hambatan pertama, di mana pada saat melewati hambatan pertama, arus di sini akan berubah menjadi berapa? Tegangannya akan berubah menjadi hanya 9 volt. Ya, jadi akan terdapat penurunan tegangan sebesar 3 volt ya, dari 12 volt menjadi 9 volt. Ya, mari saya ulangi. Pada saat kita ukur
beda potensial antara kabel yang berwarna kuning ini. Ya, pada saat kita mengukur kabel yang berwarna kuning ini dengan kabel yang berwarna merah ini, akan terdapat beda potensial sebesar 12 volt. Lalu pada saat kita lewati hambatan yang pertama, maka beda potensial antara kabel yang berwarna biru dengan kabel yang berwarna merah itu menjadi 9 volt. Artinya adalah dari 12 menjadi 9, maka akan terjadi penurunan sebesar 3 volt. Lalu pada saat kita lewati lagi suatu hambatan, nah maka di sini beda potensialnya akan menjadi 0. Maka akan terdapat berapa? 9 volt dikurangkan dengan 0 itu kan menjadi 9 volt. Maka akan terdapat penurunan tegangan sebesar 9 volt. Jadi pada saat kalian ukur beda potensial antara kedua buah titik di sini, yaitu kabel yang berwarna merah, maka kalian akan menemukan bahwa ini akan sama dengan 0 volt. Ya, dari 9 volt menjadi 0, maka akan terdapat penurunan tegangan. Lalu pada saat arus melewati sumber tegangan, lalu kalian ukur lagi. Ya, kalian ukur kabel yang berwarna kuning dengan kabel yang berwarna merah itu akan terdapat 12 volt. Maka akan terdapat kenaikan tegangan. Jadi di sini akan terdapat perubahan tegangan. Di mana mari kita cek apakah sigma V itu sama dengan 0. Ya, mari kita cek apakah sigma V itu sama dengan 0. Nah, di mana pada saat masuk, sebelumnya mari kita ke konvensi dahulu. Ya, mari kita ke konvensi tanda. Di mana konvensi tanda yaitu pada saat terjadi penurunan tegangan. Pada saat terjadi penurunan tegangan, maka tandanya itu adalah negatif. Ya, pada saat terjadi tandanya adalah positif. Jadi pada saat terdapat penurunan tegangan, tandanya adalah positif. Jadi terdapat kenaikan tegangan, tandanya itu adalah negatif. Ya. Nah, maka pada saat arus melewati sumber tegangan akan terdapat kenaikan tegangan sebesar 12 volt. Maka itulah negatif 12 volt. Lalu setelah itu arus akan melewati hambatan pertama, di mana akan terdapat penurunan tegangan sebesar sebentar ya, akan terdapat penurunan tegangan sebesar 3 volt. Maka kita akan jumlahkan dengan 3 karena penurunan tegangan konvensi tandanya adalah positif. Lalu setelah itu pada saat melewati hambatan kedua, maka akan terdapat penurunan tegangan sebesar 9 volt, di mana penjumlahan dari perubahan tegangannya itu akan sama dengan 0. Ya, maka telah terbukti bahwa sigma V itu sama dengan 0. Nah, inilah hukum Kirchhoff kedua. Ya, semoga kalian mengerti. Jadi sangatlah sederhana. Di mana kita dapat tuliskan sigma V itu sama dengan 0, di mana sigma V itu akan sama dengan perubahan tegangan oleh sumber tegangan ditambahkan dengan perubahan tegangan oleh pada saat arus melewati hambatan, di mana itu akan sama dengan 0. Di mana E ini adalah gaya gerak listrik. Ya, di video-video sebelumnya kita selalu menggunakan V, ya, sumber tegangan. Di mana pada saat ini mari kita gunakan E, ya, yang lebih mendalam, yaitu gaya gerak listrik. Di mana sama saja ya konsepnya. Kita hanya ubah tandanya menjadi E. Lalu di sini adalah perubahan tegangan karena arus melewati hambatan. Ya, ini adalah perubahan tegangan pada saat arus melewati hambatan. Ini adalah perubahan tegangan pada saat arus melewati sumber tegangan. Di mana konvensi tandanya adalah pada saat terjadi penurunan tegangan itulah positif, pada saat terjadi kenaikan tegangan itulah negatif. Jadi di sini pada saat arus melewati kutub negatif dari sumber tegangan maka akan bernilai negatif ya. Jadi di sini loopnya adalah sebagai berikut. Maka pada saat melewati kutub negatif itu akan bernilai negatif. Agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Nah, di mana di sini terdapat suatu rangkaian, ya, di mana kita perlu mencari arusnya adalah berapa dan beda potensial antara titik A dengan titik B. Nah, mari kita gunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu penjumlahan perubahan tegangan pada satu loop itu sama dengan 0. Nah, mari kita analisis dengan loop searah jarum jam. Ya, loop searah jarum jam. Mari kita analisis dari titik A ke titik A. Ya, dari titik A kembali ke titik A. Di mana beda potensial pada titik yang sama tentu saja akan sama dengan 0. Ya. Nah, maka pada saat arus melewati kutub negatif dari sumber tegangan itu akan
terdapat kenaikan tegangan, ya. Karena kenaikan tegangan itu adalah negatif, maka kita akan tuliskan negatif 3. Ini adalah konvensi yang akan kita gunakan, ya. Pada saat melewati kutub negatif, kita akan tuliskan negatif. Lalu akan melewati hambatan, di mana akan terdapat perubahan tegangan sebesar I dikalikan dengan R, di mana itu 5 ohm. Lalu kita tambahkan dengan, di sini akan terdapat penurunan tegangan, ya. Pada saat arus melewati kutub positif, maka di sini akan bertanda positif, di mana besarnya adalah 12 volt. Artinya adalah akan terdapat penurunan tegangan sebesar 12 volt. Lalu akan melewati hambatan 7 ohm. Nah, maka akan terdapat penurunan atau perubahan tegangan sebesar I dikalikan dengan 7 ohm, di mana sama dengan 0. Maka negatif 3 dikalikan dengan 12 itu adalah 9. Ya, negatif 3 ditambahkan dengan 12 itu adalah 9. Lalu kita tambahkan dengan I5 ditambahkan dengan I7 itu adalah 12I, di mana sama dengan 0. Maka I itu akan sama dengan negatif 9 per 12, di mana itu akan sama dengan negatif 0,75 ampere, ya. Negatif 0,75 ampere. Artinya adalah, arti dari negatif ini artinya adalah arusnya berlawanan arah dengan arah loop. Jadi arusnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, ya, di mana I itu akan sama dengan 0,75 ampere. Jadi kita telah menemukan arusnya. Nah, setelah ini mari kita temukan VAB, di mana VAB itu akan sama dengan sigma E ditambahkan dengan sigma I dikalikan R, ya, di mana VAB mari kita gunakan arah loop yang sama, ya, dari titik A ke titik B, di mana pada saat melewati sumber tegangan dari kutub negatif itu akan bernilai negatif 3. Lalu kita akan melewati hambatan ini dengan besar atau perubahan tegangan sebesar ditambahkan dengan I dikalikan R, di mana arah loop itu berlawanan arah dengan arus, ya. Maka arusnya adalah negatif 0,75 ohm. Maka inilah negatif 0,75 ohm, 75 ampere maksud saya, ya, karena berlawanan arah dengan arus. Jadi ini adalah negatif dikalikan dengan R, di mana R itu adalah 5. Maka inilah negatif 3 ditambahkan dengan negatif 0,75 dikalikan dengan 5, di mana ini akan sama dengan negatif 3 dikurangkan dengan 5 dikalikan dengan 75 itu akan sama dengan, ini adalah 25. Lalu 7 dikalikan dengan 5 adalah 35, ini adalah 37. Maka kita kurangkan dengan 3,75, di mana itu akan sama dengan negatif 6,75 volt. Jadi ini adalah beda potensial antara titik A dengan titik B. Ya, jadi beda potensial antara titik A dengan titik B. Nah, arti dari negatif itu adalah sebagai berikut, di mana sebenarnya sumber tegangan itu adalah yang bernilai 12 volt ini, yang bernilai tinggi, ya, di mana arus akan melewati 5 ohm dan akan mengalami penurunan tegangan. Lalu akan ke 3 volt ini, sumber tegangan, akan mengalami penurunan tegangan lagi. Maka B itu akan memiliki potensial yang lebih tinggi daripada A, ya. Pada saat kalian mencari nilai VBA itu akan bernilai positif, ya, karena potensial di titik B itu akan lebih besar dibandingkan dengan titik A. Karena di sini kalian telah mengalami penurunan tegangan dan penurunan tegangan, ya, 2 kali penurunan tegangan sebelum ke titik A. Maka potensial di titik A itu akan lebih kecil dibandingkan dengan titik B. Maka di sini nilainya adalah negatif 6,75 volt. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.